Tambang Grasberg adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Tambang ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport-McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat, dengan sebagian kepemilikan saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui PT Inalum, Indonesia Asahan Aluminium. Grasberg tidak hanya menjadi simbol potensi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga memunculkan berbagai dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Sejarah tambang Grasberg. Tambang Grasberg berawal dari eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1906 oleh Jean-Jacques Dozy, seorang geolog asal Belanda. Dozy menemukan Erzberg, Gunung Biji, sebuah gunung yang kaya akan tembaga. Namun, potensi tambang ini baru dieksplorasi secara serius pada tahun 1990-an ketika Freeport mulai mengelola tambang Erzberg. Pada tahun 1998, cadangan tembaga dan tembaga yang lebih besar ditemukan di dekat Erzberg, yang kemudian dinamai Grasberg. Sejak itu, Grasberg menjadi pusat operasi tambang PT Freeport Indonesia. Tambang Grasberg terletak di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut di pegunungan tengah Papua. Lokasinya yang terpencil dan berada di medan pegunungan yang sulit dijangkau menjadikan operasi tambang ini sangat kompleks. Grasberg merupakan tambang tipe porfiri, yang kaya akan emas, tembaga, dan sedikit perak. Deposit bijinya berada di bawah permukaan tanah dan memerlukan teknik penambangan terbuka, open pit, dan bawah tanah, underground mining. Tambang Grasberg terdiri dari beberapa operasi utama, tambang terbuka, open pit mining. Hingga beberapa tahun lalu, tambang ini terkenal dengan operasi tambang terbuka raksasanya yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Namun tambang terbuka ini telah berakhir dan sebagian besar operasinya kini beralih ke bawah tanah. Tambang bawah tanah, underground mining. Saat ini, operasi tambang Grasberg berfokus pada tambang bawah tanah yang lebih kompleks, termasuk tambang Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone, DMLZ. Teknik penambangan bawah tanah memungkinkan Freeport untuk mengakses cadangan biji yang lebih dalam dengan menggunakan metode caving. Proses pengolahan. Setelah biji diambil, biji tersebut diolah di fasilitas pengolahan yang menggunakan teknik flotasi untuk memisahkan mineral berharga dari batuan pengotor. Hasil akhirnya adalah konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi ekonomi. Tambang Grasberg merupakan salah satu penyumbang utama bagi perekonomian Indonesia, khususnya Papua. Berikut adalah beberapa kontribusi ekonominya. Freeport Indonesia menyumbangkan royalti, pajak, dan dividen yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Setelah pengambil alihan saham, mayoritas oleh pemerintah melalui PT Inalum pada tahun 2018, penerimaan negara dari tambang ini meningkat. Tambang ini menyediakan lapangan kerja bagi puluhan ribu pekerja, baik lokal maupun nasional. Selain itu, banyak usaha kecil menengah, UKM, di sekitar tambang yang bergantung pada aktivitas tambang ini. Freeport juga telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk jalan, fasilitas kesehatan, self-feedian dan masistai sekitar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tambang Grasberg juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Kehadiran tambang ini memunculkan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat Papua terkait hak atas tanah ulayat. Meskipun Freeport telah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial, masih terdapat ketegangan terkait distribusi manfaat ekonomi dan dampak sosial. Operasi tambang Grasberg menghasilkan limbah tambang, tailing, dalam jumlah besar yang dibuang ke sungai-sungai di sekitar tambang. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk sedimentasi sungai, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Lokasi tambang yang berada di wilayah konflik. Papua juga memunculkan tantangan keamanan. Tambang ini sering menjadi target serangan kelompok separatis, sementara operasi keamanan, perusahaan kerap dikritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan cadangan biji yang masih melimpah, tambang Grasberg diperkirakan dapat beroperasi hingga beberapa dekade mendatang. Namun, masa depan tambang ini sangat bergantung pada kemampuan Freeport dan pemerintah Indonesia untuk mengelola isu-isu sosial, lingkungan, dan teknologi. Selain itu, transisi menuju tambang bawah tanah memerlukan investasi besar dan teknologi canggih untuk memastikan operasi yang berkelanjutan. Tambang Grasberg adalah salah satu aset strategis
Indonesia yang memiliki dampak besar secara ekonomi dan geopolitik. Namun, keberlanjutan operasi tambang ini memerlukan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, serta upaya untuk memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat Papua. Grasberg tidak hanya mencerminkan potensi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga tantangan dalam mengelola sumber daya tersebut untuk kebaikan bersama. Tambang Grasberg adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Tambang ini menjadi simbol kemegahan, sekaligus kontroversi dalam eksplorasi sumber daya alam Indonesia. Operasi tambang ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport-McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat, dengan pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas melalui PT Inalum. Grasberg mencerminkan potensi ekonomi besar yang dihasilkan dari kekayaan mineral di tanah Papua, tetapi juga menjadi sorotan atas isu-isu lingkungan, sosial, dan politik. Dalam naskah ini, kita akan membahas secara mendalam sejarah tambang Grasberg, lokasi dan geologi operasional, kontribusi ekonomi, dampak sosial lingkungan, serta tantangan dan peluang di masa depan. Sejarah tambang Grasberg. Kisah tambang Grasberg bermula pada tahun 1676 ketika Jean-Jacques Dozy, seorang geolog Belanda, menemukan potensi deposit biji tembaga dan emas di daerah yang kemudian dikenal sebagai Erzberg, Gunung Biji. Tahun eksplorasi serius baru dimulai beberapa dekade kemudian. Berikut adalah garis waktu penting sejarah tambang Grasberg. Penemuan awal Vietnam. Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi geologi dan menemukan Erzberg. Namun keterbatasan teknologi dan medan yang sulit membuat penemuan ini belum dapat dimanfaatkan. Masuknya Freeport 1907. Setelah Indonesia meraih kedaulatan atas Papua, pemerintah menandatangani kontrak karya pertama dengan Freeport-McMoRan pada tahun 1957. Freeport mulai mengeksplorasi tambang Erzberg yang menjadi tambang terbuka modern pertama di Indonesia. Penemuan Grasberg 1948. Pada akhir 1980-an, deposit Grasberg ditemukan di dekat Erzberg. Penemuan ini menjadi titik balik karena Grasberg memiliki cadangan emas dan tembaga yang jauh lebih besar dibandingkan Erzberg. Peralihan kepemilikan 2018. Setelah proses negosiasi panjang, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia, menjadikan Grasberg lebih terkendali oleh pihak nasional. Lokasi dan geologi. Tambang Grasberg terletak di pegunungan tengah Papua, pada ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang terpencil dan sulit diakses, membuat tambang ini menjadi salah satu operasi tambang paling kompleks di dunia. Tambang ini dikenal sebagai tambang porfiri dengan kandungan utama berupa tembaga, emas dan sedikit perak. Karakteristik geologi. Porfiri tembaga emas, deposit Grasberg, terbentuk dari aktivitas magmatik yang menghasilkan batuan porfiri kaya mineral. Cadangan biji. Cadangan emas Grasberg diperkirakan mencapai puluhan juta ons, menjadikannya salah satu tambang emas terbesar dunia. Selain itu, Grasberg juga menghasilkan tembaga dalam jumlah besar yang merupakan bahan utama dalam industri elektronik dan energi. Operasi tambang Grasberg dibagi menjadi 3 fase utama: tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan proses pengolahan mineral. Hingga 2019, Grasberg dikenal dengan tambang terbuka raksasanya, di mana mineral diekstraksi langsung dari permukaan tanah. Tambang ini menghasilkan jutaan ton biji setiap tahun, tetapi aktivitas tambang terbuka kini telah dihentikan karena cadangan yang tersisa berada jauh di bawah tanah. Operasi tambang Grasberg saat ini berfokus pada tambang bawah tanah, termasuk proyek-proyek besar seperti Grasberg Block Cave (GBC), salah satu operasi tambang bawah tanah terbesar di dunia yang menggunakan metode block caving untuk menambang deposit besar secara efisien. Deep Mill Level Zone (DMLZ). Tambang bawah tanah yang berada di kedalaman lebih dari 1.500 meter memungkinkan akses ke cadangan. Biji yang ditambang diolah di fasilitas pengolahan menggunakan teknik flotasi.
Konsentrat yang dihasilkan mengandung tembaga, emas, dan perak yang kemudian dikirim ke berbagai smelter di Indonesia dan luar negeri untuk proses pemurnian. Grasberg memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya Papua. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dengan pengembalian saham mayoritas oleh PT Inalum, penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen meningkat secara signifikan. Pada 2023, tambang ini menghasilkan miliaran dolar dalam bentuk kontribusi langsung kepada pemerintah. Tambang Grasberg mempekerjakan lebih dari 30.000 orang, dengan sebagian besar adalah pekerja lokal. Program pelatihan dan pengembangan. Karyawan lokal juga menjadi fokus utama Freeport. Freeport telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan listrik di daerah sekitar tambang. Operasi Grasberg membawa dampak positif dan negatif yang signifikan. Konflik terkait tanah, ulayat antara Freeport dan masyarakat adat. Papua sering terjadi. Meskipun ada program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, banyak masyarakat lokal merasa belum mendapat manfaat yang cukup. Ketimpangan ekonomi kehadiran tambang seringkali memperbesar kesenjangan ekonomi antara pekerja, tambang, dan masyarakat lokal. Pembuangan limbah. Tailing, limbah tambang, dibuang ke sungai-sungai di sekitar tambang, menyebabkan kerusakan ekosistem, sedimentasi, dan pencemaran air. Deforestasi, kegiatan tambang telah menyebabkan kerusakan hutan tropis di sekitar lokasi tambang. Keamanan dan politik. Grasberg berada di wilayah yang sering menjadi zona konflik antara kelompok separatis, Papua dan aparat keamanan Indonesia. Operasi tambang ini juga kerap dikritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pengamanan area tambang, tantangan dan masa depan. Tambang Grasberg menghadapi berbagai tantangan besar seperti keberlanjutan operasi. Operasi tambang bawah tanah membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar untuk memastikan keberlanjutan produksi. Isu lingkungan. Pengelolaan limbah tambang harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Hubungan dengan masyarakat adat, pemerintah dan perusahaan perlu membangun hubungan yang lebih inklusif dengan masyarakat adat untuk memastikan pembagian manfaat yang adil. Diversifikasi ekonomi Papua. Ketergantungan pada tambang Grasberg perlu diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya untuk mendukung pembangunan jangka panjang Papua. Tambang Grasberg adalah salah satu tambang terbesar di dunia yang membawa manfaat ekonomi besar bagi Indonesia, tetapi itu juga menghadirkan tantangan sosial, lingkungan, dan politik yang kompleks. Sebagai salah satu aset strategis negara, pengelolaan tambang ini harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa manfaat dari tambang ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Papua.